Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi prinsip etika publik yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman selaku pemateri. Poin pertama yang kita bahas yaitu tentang review prinsip etika publik. Apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Jika dikaitkan dengan publik, maka definisi etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang berlaku, yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahkah suatu perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian, apa sih bedanya etika dan moralitas? Nah, kalau etika itu berbicara tentang pengetahuan, standar atau norma yang menentukan apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban. Sedangkan moralitas atau moral berkaitan tentang dorongan dalam diri kita pribadi, dalam bersikap dan bertingkah laku atau melakukan etika perbuatan yang baik dan buruk. Kemudian, apa bedanya etika dan etiket? Nah, kalau etika itu bersifat luas dan bersifat universal. Misalnya contoh, semua orang pasti mengatakan bahwa mencuri merampok adalah tindakan yang salah, ya kan? Nah, maka diterima secara universal. Sementara etiket itu bersifat sempit dan hanya diterima dalam lingkup pergaulan yang terbatas. Misalnya, maka dilihat itu kalau bersendawa di banyak orang itu kan kelihatan tidak baik, tapi kalau dilaksanakan sendiri maka etiket dari bersendawa itu menjadi tidak berlaku. Maka dikatakan etiket itu adalah sifatnya dalam lingkup pergaulan yang terbatas. Berikutnya, poin kedua yang akan kita bahas ialah bagaimana sih merefleksikan dan menginternalisasikan prinsip etika publik dalam diri seorang ASN. Yang pertama, ASN harus menyadari bahwa sebagai pelayan publik yang profesional, maka selain menguasai kompetensi pengetahuan dan keahlian, tapi juga dia mampu menguasai kompetensi sikap atau etika. Karena kompetensi sikap atau etika ini yang akan memberikan arah agar kompetensi pengetahuan dan keahliannya tidak disalahgunakan. Kemudian yang kedua, ASN harus menyadari bahwa dia memiliki derajat yang lebih dan citra yang baik di mata masyarakat. Maka dari itu segala tingkah laku dan perbuatannya, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar saat sudah melepas atribut ASN-nya, tetap harus menjunjung tinggi etika dengan baik. Kemudian yang ketiga, ASN harus memiliki sistem pemelihara atau alarm semangat dalam menerapkan etika publik secara mandiri. Karena sejatinya etika publik itu bisa diterapkan, itu tergantung dari personal ASN itu sendiri yang mau berkomitmen untuk memposisikan dirinya sebagai ASN yang berintegritas. Berikutnya, poin terakhir tentang bagaimana sih cara menerapkan prinsip-prinsip etika publik dalam diri seorang ASN. Yang pertama adalah beresponsif dan adaptif saat terjadi perubahan dinamika kerja, di mana kita sebagai dosen misalnya di tengah pandemi COVID ini tetap harus bisa mengajar dengan baik, memberikan pengajaran daring yang menarik bagi mahasiswa. Yang kedua, dapat manajemen waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diemban, tidak pernah titip absen dan bolos bekerja, tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita hoax, tidak ikut politik praktis, dan tidak berusaha untuk melakukan kegiatan makar atau melawan hukum, menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian cerdas menghadapi rekan kerja yang menyebalkan dengan cara bertoleransi dengan sikap-sikap mereka sembari berusaha menasihati mereka dengan cara yang santun. Kemudian berpikiran terbuka, mau bertoleransi dan merangkul teman sejawat yang berbeda pendapat dengan kita, bisa menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan organisasi. Kemudian memiliki kesadaran pola hidup bersih dan sehat dan rapi juga. Kemudian berpakaian yang pantas sesuai dengan aturan organisasi. Kemudian sebagai dosen misalkan kita menjunjung tinggi etika pengajaran. Misalnya etika pengajaran itu adalah memberikan nilai secara objektif kepada mahasiswa. Dan etika penelitian itu bagaimana kita tidak melakukan plagiasi terhadap karya mahasiswa. Dan etika pengabdian misalnya kita ada melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu sebaiknya harus meminta izin dulu kepada Bapak Lurah, RT atau RW setempat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika jurnal harian ini terdapat banyak kekurangan.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.